Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Faras Balkis dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya di sini akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Misteri Sekolahku. Kisah ini diambil dari pengalaman pribadi. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Mari kita simak ceritanya. Dahulu, aku pernah sekolah di SMP swasta di Surabaya. Lokasinya tidak jauh dari rumah. Aku berangkat ke sekolah di antar ayahku. Saat menginjak satu SMP, di dalam kelas banyak obrolan mengenai sejarah misteri yang ada di sekolahku. Ada yang mengatakan bahwa sekolah bekas makam. Ada pun yang bilang bekas rumah sakit. Namun, aku tidak menghiraukan sama sekali. Saat itu, di sekolahku ada kegiatan perkemahan dan diadakan Sabtu Minggu di sekitar halaman sekolah. Surat undangan berisi perihal kegiatan dari sekolah pun disebar dan diberikan kepada masing-masing orang tua. Namun saat itu orang tuaku tidak mengizinkanku mengikuti kegiatan perkemahan dikarenakan badanku sakit. Tetapi aku masih bersikeras untuk mengikuti kegiatan tersebut. Beberapa hari sebelum kegiatan dimulai, semua anak sibuk mempersiapkan barang bawaan yang akan dibawa untuk perkemahan. "Kamu ikut, Nak?" ujar Reno. "Insya Allah aku ikut, Reno. Tetapi orang tuaku tidak mengizinkan," jawab Nabila. "Kenapa?" ujar Reno dengan wajah heran. "Badanku masih sakit," jawab Nabila. Hari pertama perkemahan pun dilaksanakan. Pada saat itu, ayahku pun mengantarkanku ke sekolah hingga sampai ke gerbang. "Hati-hati ya, jaga diri, jangan banyak melamun," pesan ayah kepadaku. Banyak orang tua yang mengantarkan anaknya untuk berkemah. Bahkan ada pula anak yang jalan kaki pergi ke sekolah untuk berkemah. Saat berkemah pun dilaksanakan. Kegiatan pertama baris berbaris dilakukan di lapangan sekolah. Terik matahari yang sangat menyengat, gering meronta-ronta. Bahkan temanku ada yang tidak tersadarkan diri karena kelelahan mengikuti kegiatan baris berbaris. Dan guru membawanya ke tempat kesehatan untuk beristirahat. Waktu menunjukkan pukul 14.00. Waktunya untuk beristirahat. Tetapi aku dan teman-teman tidak menggunakan waktu untuk beristirahat. Ada yang menggunakan waktu untuk bermain. Bahkan ada yang menggunakan waktunya untuk mengobrol. Reno, Elis, dan teman-teman lainnya seru dalam mengobrol. Aku pun ikut nimbrung dalam obrolan mereka. Reno, kamu tahu tidak? Dengar-dengar di sekolah ini penuh cerita mistis," ujar Elis dengan wajah menegangkan. "Tidak, emang cerita apa, Lis?" ujar Reno dengan wajah terheran-heran. Tahu tidak? Ada yang bilang di sekolah ini bekas pemakaman, kata Elis. Semua suasana di ruangan seketika hening ketika mendengar Elis berbicara. Tiba-tiba Siti datang setelah dari kamar mandi dan berkata, "Apa? Bekas pemakaman?" ucap Siti dengan terkejut. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 15.30. Waktunya untuk melakukan sholat asar berjamaah. Dan semua bergegas untuk mengambil wudhu di kamar mandi. Setelah melakukan sholat asar, dilanjut dengan kegiatan materi kepemimpinan. Dan dilakukan di aula, tepatnya di lantai 2. Rasa bosan dan mengantuk pun melanda. Aku pun tidak bisa menahan rasa kantukku.
sehingga aku pun tertidur saat acara berlangsung. Di dalam mimpiku tiba-tiba terdengar suara, "Ayo bangun," dan aku merasa bingung. Hanya ada suara dan tidak ada wujudnya. Lama-kelamaan suara itu semakin dekat, dan suara tiba-tiba berubah menjadi suara Pak Gofur atau guru pembina pramuka, dan aku pun terbangun. Dan aku pun menoleh ke belakang, ternyata ada Pak Gofur yang membangunkanku dari tidurku, lalu menyuruhku untuk mencuci muka agar tidak mengantuk. Aku pun mencuci muka di kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara percikan air, dan suara itu terdapat di kamar mandi bagian pojok. Seketika aku pun teringat pembicaraan Elis waktu siang. Aku pun terus berpikir positif agar menenangkan diri yang menegangkan. Lalu kembali ke aula mengikuti materi. Pemateri memberikan pertanyaan untuk mengetahui seberapa paham materi yang telah disampaikan. "Apa yang kalian ketahui tentang kepemimpinan?" ujar Pak Gofur. Aku pun mengajukan tangan. "Iya, kamu Nabila," ucap Pak Gofur. "Kepemimpinan adalah seorang yang mempengaruhi orang lain diarahkan untuk mewujudkan tujuan organisasi," jawabku dengan penuh ketidakpercayaan. "Ya, benar, siapa lagi yang bisa menjawab?" ucap Pak Gofur. Lalu banyak murid yang mengacungkan tangannya. Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Entah setan apa yang menghasutku untuk tidak melakukan beribadah dan untuk memilih melanjutkan tidur. Setelah 8 menit kemudian, guru pun memeriksa setiap kelas untuk melihat apakah di dalam tenda ada murid apa tidak. Tiba-tiba, Bu Rina membangunkanku. "Nak, ayo bangun. Apa kamu tidak sholat?" ujar Bu Rina sambil mengusap kepalaku. Dan aku pun terbangun. Iya Bu, maaf," ucap Bu Rina sambil memegang dahiku. "Kamu sakit, Nak? Kok badanmu demam?" tanya Bu Rina. Iya Bu, saya tidak enak badan," ucap Nabila. "Ya udah, kamu istirahat dulu di dalam tenda. Kalau kamu sudah baikan, langsung ikut kegiatan selanjutnya," ucap Bu Rina. Iya Bu," jawab Nabila. Akhirnya aku pun melanjutkan kembali untuk beristirahat. Tiba-tiba aku pun terbangun karena ingin membuang air kecil, dan aku pun keluar dari tenda untuk pergi ke kamar mandi. Waktu pun menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk kegiatan api unggun. Tapi sebelum api unggun, ada kegiatan inaugurasi pertunjukan penampilan dari setiap masing-masing kelompok. Dan kelompokku mendapat bagian drama. Kami berniat untuk menampilkan drama humoris. Kami pun berlatih untuk menyiapkan yang akan ditampilkan. Setelah penampilan menari, giliran kelompok kita yang akan menunjukkan penampilan. Setiap kelompok terbagi menjadi 5-6 orang dan terdiri dari Reno, Aziz, Vina, aku, dan Rani. Akhirnya kami pun telah menunjukkan penampilan dengan lancar. Setelah penampilan setiap kelompok selesai, kami melanjutkan dengan kegiatan api unggun. Meskipun lahan yang ditempati untuk perkemahan sangat terbatas, dan pembina menyiapkan api unggun berukuran sedang. Dengan canda tawa, bernyanyi-nyanyi, dan barbecue di sekitar api unggun. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 22.02 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk beristirahat. Setelah di dalam tenda, kami pun tidak bisa tidur dan melanjutkan kembali pembicaraan Elis tadi siang. "Kamu tahu tidak? Aku tadi bertemu orang berbaju putih di belakang jendela itu," ucap Siti dengan wajah terkejut dengan mengingat tentang orang ia temui tadi. Semua suasana menjadi hening dan menegangkan.
Sudah, jangan dilanjut ceritanya. Ini sudah malam, ujar Rini dengan nada tegas. Ah, kamu gak asik Rini. Kamu takut ya? Ucap Siti dengan mengejek. Namun, pembicaraan ini tidak dihiraukan, malah melanjutkan pembicaraan semakin menegangkan. Aku pun menanggapi pembicaraan itu. Sebenarnya, aku pun tadi juga ada cerita mistis, ucapku dengan suara ketakutan. Ada apa, Nap? Tanya Alice dengan wajah penasaran. Tadi sore, aku pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba terdengar percikan air. Mungkin itu suara berasal dari kamar mandi yang paling pojok. Posisi kamar mandi sepi, ucapku. Alah, mungkin itu orang yang lagi buang air kecil, jawab Rini dengan sinis dan tidak percaya. Rini, awas ya, kamu didatengin beneran lah, ujar Siti dengan rasa kesal. Suasana semakin larut malam dan semakin mencengkam. Waktu menunjukkan pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dan kami melanjutkan untuk tidur karena esok pagi melanjutkan kegiatan selanjutnya. Akhirnya kami pun tertidur. Rini pun terbangun karena ia ingin membuang air kecil. Lalu Rini membangunkan teman yang ada di sebelahnya untuk menemani dia ke kamar mandi karena sudah tidak tahan. Namun temannya pun nyenyak dalam tidurnya. Rini pun memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi karena sudah tidak tahan. Dengan rasa merinding, Rini pun tetap lanjut pergi ke kamar mandi. Dengan suara hening dan dingin pun menyelimuti tubuh. Sesampai di kamar mandi, tiba-tiba Rini terdengar suara gesekan pintu berasal dari kamar mandi pojok. Bulu Rini merinding dan seketika teringat pembicaraan Siti dalam tenda. Rini pun lari sekencang-kencangnya menuju ke tenda dengan rasa ketakutan, lalu berteriak, "Tolong!" ucap Rini. Lalu orang-orang yang ada di dalam tenda langsung keluar mendengar Rini meminta tolong. "Ada apa, Rini?" ucap Siti dan Alice dengan wajah terheran-heran. Anu, ucap Rini dengan nafas yang tidak karuan setelah berlarian. Kemudian Siti membawakan segelas air putih untuk Rini. "Kamu kenapa?" ujar Pak Gofur. "Tadi di kamar mandi Rini mendengar gesekan pintu, lalu pintu langsung tertutup," ucap Rini dengan ketakutan. "Tuh kan, aku bilang apa tadi? Kamu tidak percaya. Makanya kamu didatengin," ucap Siti dengan senyum jahat. "Hus, kamu Siti, mana ada hantu? Kalian masih punya Tuhan kan?" ucap Pak Gofur dengan tegas. Tiba-tiba Bu Rini datang dengan terheran dengan segerombolan murid di luar tenda. "Ada apa ini?" tanya Bu Rini. "Ini Bu, Rini tadi mendengar gesekan pintu, lalu pintu langsung tertutup dan terdengar di kamar mandi pojok," jawab Reno. Tawa Bu Rina. Seketika pemandangan semua beralih ke Bu Rina. "Asal kalian tahu, tadi Bu Rina dari kamar mandi bagian pojok," ucap Bu Rina sambil tertawa. Akhirnya semua pun bubar dan melanjutkan untuk sholat malam. Setelah melanjutkan sholat malam, dilanjut sholat subuh dan mengaji bersama. Tak terasa matahari pun bersinar menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk membersihkan diri, lalu bergegas untuk balik ke rumah masing-masing. Nah, ceritanya sudah selesai. Jadi, yang diambil dari cerita pendek atau cerpen di atas adalah jangan terlalu percaya dengan cerita mitos. Demikian dari cerita saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.